Pak Irwan, saya ngiluh dari Kompas TV, boleh minta sedikit Pak Irwan soal Dito. Waktu itu Dito yang berinisiatif untuk mau mengamankan kasus atau pihak lain yang minta Dito mengamankan kasus? Dari Ditonya yang mau atau bagaimana Pak? Oleh Windy. Oh oke. Tapi bukan Dito yang minta mengamankan kasus? Tidak ya Pak? Awalnya tidak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Ya, saya sudah bersama dengan Pak Magdir. Pak Magdir adalah kuasa hukum dari Pak Irwan dan Pak Galumbang Simanjuntak. Pak, soal aliran dana ke Dito Aryo Tejo itu kan disebut oleh klien Anda Pak Irwan. Apakah aliran dana itu ada bukti lain selain keterangan tadi, keterangan Windy, juga keterangan Pak Irwan, menyerahkan uang kepada Dito, ada semacam tanda terima atau komunikasi lain? Nggak ada, sama sekali tidak ada. Mungkin komunikasi ini kan melalui orang lain, ya, yaitu kalau saya tidak keliru, kan sudah disebut oleh Pak Irwan melalui seorang yang disebut Haji O, gitu ya kan. Okay. Nah, tetapi kan Haji O ini kan tidak menghendaki bicara terus dengan Irwan. Kemudian ditunjuklah orang lain, dicari orang lain, yaitu sebagaimana diterangkan oleh Irwan di hadapan persidangan, ditunjuklah Resi. Nah, tadi Windy menerangkan di hadapan persidangan ini bahwa dia menyerahkan sejumlah uang kepada supirnya Resi. Problem kita adalah apakah memang uang ini yang diserahkan kepada Resi dan kemudian oleh Resi diserahkan kepada orang lain itu. Dan sayangnya Resi tidak hadir dalam persidangan kali ini. Sayangnya Resi belum hadir. Berarti saat ini informasi soal ini adalah benar bahwa Irwan diperintahkan untuk menyetor uang, tapi apakah uang itu sampai benar kepada Dito? Di situ terputus. Itu dan klien Anda tidak tahu itu? Tidak tahu. Tapi sepengetahuan Anda, klien Anda diperintahkan menyerahkan uang kan untuk mengamankan kasus ya? Jadi begini, ini kan semua orang kan panik menghadapi kasus yang besar seperti ini. Apalagi kan pekerjaan belum sampai berapa persen. Gitu. Kekhawatiran bahwa ini tidak akan selesai dan akan menjadi masalah, itu kan bukan hanya pada Pak Anang sebagai pimpinan proyek gitu ya, tetapi juga dari para pelaksana. Nah, sehingga kemudian ya itulah yang terjadi bahwa mereka kutip uang, kumpulin duit untuk amankan. Bayar ke sana ke sini untuk amankan kasus ini. Itu berarti bukan atas permintaan Dito uang itu ya, tapi atas inisiasi bersama. Atas inisiasi, saya nggak tahu bagaimana munculnya nama itu. Ya. Kita belum pernah dengar soalnya. Karena Irwan sendiri kan dia tidak berhubungan langsung, gitu, ya. Tetapi dia berhubungan dengan pihak yang lain. Dan setelah proses penyerahan uang itu, klien Anda tidak pernah berkomunikasi dengan Dito ya? Tidak pernah. Jadi karena begini kan yang dianggap bahwa itu kan sudah diserahkan oleh pihak yang lain, ya mereka sepertinya saling percaya aja. Tidak pernah bicara, tidak pernah ketemu juga? Tidak pernah ketemu. Dengan Dito ya? Dito. Tapi apa yang disampaikan oleh klien Anda soal perintah dari Anang Latif untuk menyerahkan uang ke sini, untuk mengumpulkan uang begini dan sebagainya, itu dibantah oleh Anang dalam persidangan. Bagaimana? Saya kira begini, yang menjadi persoalan pokok siapa sebenarnya yang punya kepentingan terhadap persoalan ini. Irwan tidak punya kepentingan, dia tidak ada urusannya dengan proyek. Galumbang tidak ada urusannya dengan proyek. Windy juga begitu. Satu-satunya orang yang berkepentingan besar adalah Anang sebagai dirut bakti pemilik proyek. Jadi Anang ngeles saja menurut Anda? Ya, saya nggak tahu apa dibalik ngelesnya Anang. Ya, tapi mudah-mudahan bahwa ini adalah sesuatu yang memang dia anggap perlu untuk dirinya sendiri. Baik. Soal uang 27 miliar yang pernah menghebohkan kita semua yang Anda bawa ke Kejagung, itu sudah ketahuan sekarang Pak siapa yang punya? Sampai sekarang saya sendiri belum tahu secara persis. Itu kronologinya gimana waktu itu? Ya, jadi begini, kan pada hari itu, pada hari persidangan kalau saya nggak salah, ketika kami hendak mendengarkan surat dakwaan, surat dakwaan dibacakan, saya ditelepon oleh salah seorang lawyer dari kantor, karena dia belum datang, belum sampai ke pengadilan, mengatakan bahwa ada orang membawa uang nilainya segini. Nah, saya bilang dari siapa? Dia sampaikan kepada saya bahwa ini orang menyebut dirinya akan membantu Irwan ya, dalam urusan pengembalian uang pengganti. Ya saya pikir ya saya bilang kepada kawan-kawan itu ya terima saja, hanya saja jangan ditaruh di kantor.
jangan juga dibawa ke tempat saya, ke rumah saya. Dan sampai sekarang Anda tidak tahu siapa namanya orang itu? Saya hanya dikasih tahu namanya Sur S. Oke. Tetapi siapa Siapa itu itu? S? Saya Tidak pernah tahu sampai Saya sekarang tidak pun. tahu Dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menghubungi Anda. Tidak ada terkait yang dengan- menghubungi saya. Oke, baik. Gitu loh. Klien Anda begitu terbuka ya menyebut nama-nama siapa yang menerima aliran dana, bagaimana alur korupsi BTS itu berjalan dan sebagainya. Apa kompensasi hukum yang kemudian Anda harapkan terhadap klien Anda? Ya, karena begini, apapun juga, ini kan orang itu kan sebagai saksi atau sebagai terdakwa kan dia harus berkata jujur. Ya. Berbicara apa adanya, menerangkan apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, karena itulah dengan keterus-terangan itulah selalu dalam pertimbangan hakim itu dianggap hal yang meringankan. Oke. Nah, itu satu ya. Kemudian kedua, saya kira juga ini penting untuk kita semua, untuk semua banyak pihak, bahwa orang jujur itu masih ada, gitu loh. Ini juga yang kita tunjukkan, itu yang kita sampaikan betul kepada saudara Irwan. Tunjukkanlah bahwa kita ini orang jujur, kita bukan mau ngambil keuntungan dari proses. Oke. Pak Magdir, terima kasih. Magdir Terima kasih. Ismail, penasihat hukum dari Galumbang Menak dan juga Pak Irwan Hermawan. Sehat selalu Pak Magdir. Terima kasih.